Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teknisi Bobrok. Ya teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membongkar Oppo F1s ya, atau mengganti LCD Oppo F1s. Ya, ini penyakitnya termasuk ringan ya teman-teman, hanya kena stroke ringan. Jadi layar sentuh di bagian bawah tidak berfungsi ya teman-teman. Cara ngetesnya gampang ya teman-teman. Tinggal kita tahan satu aplikasi dan kita sorong ke seluruh layar ya teman-teman. Dimana bagian yang tidak bisa dilewati itulah yang rusak ya teman-teman. Ya, ini di bagian bawah. Dia melompat ya teman-teman, tidak bisa melewati satu menu ya teman-teman. Oke, udah kelihatan ya penyakitnya. Dan saya memberikan solusi kepada user untuk mengganti TS-nya aja teman-teman. Tapi usernya bilang ganti aja satu set. Ya oke, kita menggantinya satu set ya teman-teman. Cara bukanya gampang, tinggal kita buka penutup bagian bawah. Di situ ada baut tersembunyi ya teman-teman. Bagi teknisi pemula yang belum pernah bongkar, hati-hati karena ini handphone menipu ya teman-teman. Kalau dilihat tidak ada bautnya ya, padahal di bagian bawah ada penutup baut ya teman-teman. Bautnya cuma gampang, dia cuma 4 aja dia. Tidak terlalu banyak di bagian casing belakang ya teman-teman. Oke. Setelah kita buka 4 baut, kita cek slot SIM. Kelihatannya slot SIM-nya sudah tidak ada ya teman-teman. Mungkin pemilik sudah mengambilnya karena dia membutuhkan ya teman-teman. Oke. Kita mulai dengan buka tutup belakang. Kalau membuka handphone itu sering dari bawah ya teman-teman. Kalau buka penutup belakang ya, saya suka dari bawah. Oke, setelah kita buka dengan cutter, kita buka dengan pembukanya ya, atau kuku ya. Kuku terbuat dari plastik. Oke, kita buka pelan-pelan. Ingat teman-teman ya, untuk tipe Oppo F1s tidak ada sidik jari di belakang ya teman-teman, jadi aman. Kita tidak perlu takut untuk membuka penutup belakangnya ya teman-teman. Ya, kita tidak perlu membuka baterai karena LCD Oppo F1s itu berada pada bagian atas ya teman-teman, atau soketnya berada pada bagian atas. Tidak perlu dibuka baterainya ya, cukup mesinnya aja ya teman-teman. Ya, ini soket paling banyak ya teman-teman, atau pelindung soket paling banyak itu di Oppo F1s ya teman-teman. Pelindungnya bisa mencapai 4 ya, 4 pelindung. Itu pelindung baterai, pelindung soket soket cas, dan soket LCD, soket TS ya teman-teman. Lumayan banyak ini pelindung soketnya. Oke, pertama-tama cabut dulu baterainya ya teman-teman. Jadi kita putuskan dulu arusnya ya, karena sangat berbahaya sekali kalau kita mencabut soket LCD-nya dulu ya, atau soket yang lain ya teman-teman selain soket baterai duluan. Oke, kita cabut pelan-pelan dulu penutup dari soket-soketnya ya. Sebenarnya ini LCD-nya masih bisa dipakai teman-teman, tapi usernya bilang tidak usah, dia minta digantikan satu paket ya teman-teman, atau satu set. Ya, kita buka dulu bautnya. Ini LCD-nya masih original ya teman-teman, jadi kita mesti cabut atau angkat mesinnya ya. Kita wajib angkat karena tidak bisa mencabut LCD-nya. Di situ ada pengaman TS atau penutup TS ya teman-teman. Ya, itu pengamannya.
Kita mesti buka dulu karena ini LCD belum pernah diganti, dia masih ada ya teman-teman. Biasanya kalau udah pernah diganti udah hilang teman-teman. Itu wajib dipasang atau tidak itu nggak apa-apa, karena tidak mengganggu juga ya teman-teman, dan tidak juga fungsinya tidak ada juga ya teman-teman. Kalaupun ada atau tidak nggak apa-apa. Kalaupun ada harap dipasang kembali ya, jangan dibuang. Oke, buka bagian atas. Kalau saya buka F1S itu sering dari bagian atas ya teman-teman, karena saya tidak mau terkena flexible home ya teman-teman. Flexible tombol home itu sangat tipis ya teman-teman. Hati-hati terkena alat pembuka kita ya teman-teman. Jadi di bagian bawah terakhir ya kalau dibuka. Usahakan bagian atas dulu, lanjut ke bagian bawah. Kalau agak keras kita bisa memanaskan dengan blower ya teman-teman. Karena ini LCD masih original, lemnya masih kuat sekali ya. Kita jangan memaksa. Oke, sudah terbuka. Wow, masih original teman-teman. Ya, karena ini LCD belum pernah diganti, lemnya nggak perlu dibersihkan, nggak apa-apa ya teman-teman, karena lemnya itu sangat tipis sekali ya teman-teman. Jadi kita bisa lanjut ke lem ya. Tapi ingat, sebelum kita memasang LCD atau mencabut segel LCD, kita tes dulu ya teman-teman. Jangan sampai LCD-nya bermasalah atau layar sentuhnya bermasalah ya. Wajib dites dulu ya teman-teman. Karena kalau kita nggak ngetes dulu, langsung nyabut segel, kita lem, ntar nggak jadi ya teman-teman nggak bisa tukar deh LCD-nya. Hangus lah uang ya. Oke, kita tes dulu ya teman-teman LCD-nya. Walaupun ngetesnya agak ribet, tapi kita harus ngetes ya teman-teman. Jangan sampai ada masalah pada layar sentuh atau LCD-nya ya. Ya, pelan-pelan aja. Tidak usah terburu-buru. Setelah pasang semua soketnya, kita pasang soket baterai ya teman-teman. Soket baterai itu terakhir ya dipasang. Dia dicabut awal, dipasang terakhir ya. Ingat ya teman-teman teknisi pemula atau yang baru-baru belajar ya teman-teman, agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Ya, kita coba. Jangan lupa kalau ngetes ditekan ya teman-teman di bagian belakang mesin, karena biar on off-nya connect ya. Oh, ini sepertinya kuku saya sudah hilang ini. Udah patah semua, jadi kita menggunakan pinset. Oh, ya menyala ya. Ingat, sebelum mencabut segel dites dulu ya teman-teman. Jangan sampai LCD-nya ada bermasalah ya. Ya, kita tunggu dia booting. Dan kita coba layar sentuh yang bagian bawah tadi ya teman-teman, yang tidak berfungsi tadi ya, atau kena stroke ringan. Kita bisa mencoba di semua ya, jangan cuma di bagian situ, karena ini LCD baru, kita harus ngetes semua ya teman-teman. Ngetesnya hanya gampang, tinggal tahan satu aplikasi dan kita sorong ke sudut-sudut dan bagian tengah ya. Kalau ada yang melompat, itu layar sentuhnya tidak berfungsi dengan baik nantinya ya teman-teman. Jangan sampai kita langsung lem ya. Jadi kita harus tes dulu ya. Oke, sudah. Kita coba apakah layar sentuh yang di bagian bawah tadi sudah berfungsi dengan baik ya. Kita coba. Oke, kita kasih masuk dulu kodenya. Ya, kita coba ya guys ya. Nyobanya gampang guys, cuma ditahan aja ya, terus disorong. Oh, ternyata bagus ya guys ya.
Berarti layar sentuh yang pertama tadi sudah kena stroke ringan ya guys ya, atau tidak berfungsi dengan baik ya. Ya, kita coba ke semua arah, apakah ada yang melompat? Oh, ternyata aman ya, teman-teman. Ya, kita langsung lanjut lem ya. Harus dicabut baterai dulu ya, teman-teman. Jangan sampai dia koslet kalau Anda mencabut soket yang lain dulu selain baterai duluan ya. Oke. Ya. Di bagian bawah fleksibel itu ada lem ya. Itu wajib dibuka karena itu untuk mengencangkan fleksibel LCD ya, teman-teman. Biar dia rapat ke bagian kaleng ya. Agar tidak mengganjal sewaktu pemasangan ya. Karena kalau dia udah mengganjal terlipat, dia akan rusak nantinya. Dan user tidak bisa memakai handphone dengan baik dan dalam jangka waktu panjang ya, teman-teman ya. Ya, kita lem. Ingat, lemnya jangan terputus ya, teman-teman. Boleh sedikit tapi jangan terputus. Karena kalau terputus nanti gampang masuk air ya, teman-teman. Jadi bagi teknisi pemula, kalau ngelem jangan takut-takut dan jangan terlalu banyak ya. Lemnya jangan sampai terputus agar dia bisa rapat ke LCD dan tidak bisa masuk air ya. Tidak ada celah untuk air masuk ya, teman-teman. Oke, kita tunggu agar lemnya kering sedikit. Jangan langsung dipasang ya, teman-teman. Karena lem warna putih itu biasanya agak encer ya daripada warna hitam ya, teman-teman. Oke. Kalau masang saya dari TS dulu ya. Kalau dari LCD saya agak kesulitan. Saya biasa memasang dari layar sentuh dulu atau fleksibel layar sentuh, lanjut ke fleksibel LCD. Agar pemasangan lebih mudah ya, teman-teman. Oke. Setelah kita pasang LCD, ya, kita lihat lagi dulu kameranya ya, teman-teman. Jangan sampai dia terkena debu atau tangan ya, tersentuh tangan. Nanti akan kabur. Jadi alangkah baiknya kita bersihkan ya, teman-teman. Ya, kita pasang. Wah, ini ada yang terlupa nih, teman-teman. Saya hampir lupa. Karena soket atau penutup dari layar sentuh, penutup atau penahan fleksibel layar sentuh ya, saya lupa pasang. Tapi saya tidak lanjut, saya bongkar lagi ya, teman-teman. Jadi itu pelajaran, kalau kita sudah masang semua, ada yang tertinggal, kita wajib bongkar lagi ya, teman-teman. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena kita buka lengkap dan kita pasang juga lengkap. Ya, ini saya lupa ya, teman-teman, tapi saya tidak malas, saya buka lagi dan saya kasih masuk ya, teman-teman. Jangan dibuang. Kecuali dia memang sudah tidak ada, tidak apa-apa. Kalau ada dipasang ya, teman-teman. Oke. Kita pasang lagi mesinnya. Maaf ya, teman-teman, saya juga tidak tahu tadi kamera saya gelap sendiri. Mungkin karena pengaruh cahaya ya, teman-teman. Ya. Ingat, kita memasang soket itu wajib soket LCD atau layar sentuh ya. Jangan baterainya dulu ya, teman-teman. Dicabut awal, dipasang terakhir ya, teman-teman. Jangan sampai nanti ada short di bagian mesinnya ya, gara-gara kita pasang baterai dulu terus kita pasang soket LCD atau layar sentuh ya, teman-teman. Jadi alangkah baiknya baterai terakhir ya.
Oke, kita lanjut pasang baut, dan jangan lupa pengaman-pengaman soket harus dipasang ya teman-teman, karena F1S itu rentan sekali soketnya terlepas ya teman-teman. Jangan sampai pengamannya tidak dipasang. Wajib dipasang ya teman-teman. Semua soket wajib dipasang, karena itu untuk mengamankan sewaktu benturan ya. Karena kalau tidak ada pengaman, sewaktu dia terbentur, dia akan lepas soketnya teman-teman ya. Jadi wajib dipasang, jangan dibuang. Apalagi kalau kita lupa masang, harap dibuka kembali, karena itu sangat penting ya teman-teman. Oke, kita pasang semua bautnya, jangan sampai ada yang tersisa, dan jangan dikorupsi ya teman-teman bautnya. Berdosa itu kalau korupsi baut. Jadi kita mesti pasang semua ya teman-teman. Jangan sampai ada yang tertinggal. Oke, kita pasang dulu semua bautnya. Lanjut, wajib dites lagi ya teman-teman. Harus dites lagi. Oke. Udah, setelah lengkap dipasang semua, oke, udah bersih. Kita pasang lagi penutup belakang. Dan ingat, perhatikan semua ya teman-teman. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya sewaktu menutup penutup belakang ya. Wajib diperiksa lagi. Ya. Hati-hati kalau nekan dari bawah ya teman-teman. Jangan tekan di LCD, harap tekan dari belakang ya, atau dari telunjuk, pakai jari telunjuk ya, agar LCD-nya atau layar sentuhnya tidak pecah atau retak ya teman-teman. Oke, sudah. Pemeriksaan sudah. Membersihkan lem ya, jangan lupa. Lem-lem sisa ya teman-teman, agar enak dipandang ya. Jangan lupa dicoba lagi ya teman-teman. Oke, kameranya itu nggak apa-apa ya teman-teman, nggak usah diganjal, karena kalau untuk tipe F1S tidak perlu ya teman-teman, karena LCD-nya sudah rapat dan tidak mengeluarkan cahaya atau tidak bocor ya teman-teman. Jadi tidak usah diganjal. Oke, pasang semua bautnya. Maaf ya teman-teman, kamera saya tiba-tiba gelap sendiri ya, atau pencahayaannya kurang ya teman-teman, karena malam ya mungkin ya. Oke, jangan lupa kita lem ya bagian penutup belakang ya, yang bagian bawah dilem, tapi lemnya jangan putus ya teman-teman, harap tersambung, karena nanti gampang masuk air dari bawah ya. Dan kita kasih bersih sisa lem agar dia menutup dengan rapat ya teman-teman, tidak mengganjal dan tidak menonjol nantinya. Harus dibersihkan. Oke, setelah bersih, kita nunggu lemnya agak kering sedikit ya teman-teman. Oke, udah bersih, kita pasang. Alhamdulillah, tidak ada kendala ya teman-teman. Jadi sebelum memasang LCD harap berdoa dulu teman-teman, jangan sampai ada kecelakaan ya. Kita lap, bersihkan semua bekas-bekas lem atau sisa-sisa lem, jangan sampai kita memberikan kepada user masih ada sisa-sisa lem ya teman-teman. Itu wajib dibersihkan. Sekian dulu video dari saya, cara memasang LCD atau membongkar Oppo F1S ya teman-teman. Terima kasih.